Ibu bisa buka di Google, tulis 30 fatwa seputar Ramadan UAS. 30 fatwa seputar Ramadan UAS. Gratis PDF. Share ke grup dan kawan-kawan, boleh dicetak. Boleh dicetak untuk bekal Ramadan. 30 fatwa seputar Ramadan UAS. Udah dapat? Belum dapat karena kameranya dipakai untuk buat video. Nah, Bang Adi langsung tuh buka. Buku ini saya buat tahun 2011. Sekarang udah 2026. Berarti 15 tahun yang lalu. Pembahasan pertama pada tanggal tentang hilal. Pada tanggal 17 hari Selasa, 17 hari Selasa menengok hilal. Hari Selasa tanggal 17 menengok hilal pakai teropong. Kalau nampak hilal hari Selasa, berarti kita puasa hari Rabu. Kalau tak nampak hilal hari Selasa, maka Sya'ban digenapkan 30 hari. Karena hari Selasa itu tanggal 29. Syarat hilal itu bisa ditengok menurut MUI kalau 3 derajat. Kenapa Muhammadiyah sudah bisa menetapkan bahwa hari Rabu puasa? Karena hari Rabu itu sudah nampak anak bulan. Muhammadiyah tidak penting 3 derajat. 0,5 pun bisa. Sedangkan MUI mesti 3 derajat. Ini penting untuk ibu tahu karena ibu menghadapi wali murid. Kok Muhammadiyah sudah bisa menetapkan Rabu? Kenapa MUI belum mengumumkan? Perbedaannya ada pada batas 3 derajat. Jelas? Makanya orang kalau ditanya, "Gimana? Cair THR kita sudah 3 derajat," katanya. Nah, itu berarti udah nampak. Udah nampak hilal. Bedanya MUI menetapkan mesti 3 derajat. Sedangkan Muhammadiyah 0,51 derajat sudah dianggap hilal. Sudah dianggap hilal. Jadi suami ibu yang namanya Hilal, jangan dulu keluar hari Selasa. Karena dia dicari-cari orang. Ada ibu nama suaminya Pak Hilal. Jangan cemburu nanti kok dia dipoto orang. Jadi itu tentang menengok hilal. Kedua, bolehkah mengikut ru'yah negara lain? Nah ini. Misalnya ada wali murid ibu yang pergi umroh. Saudi Arabia misalnya menetapkan Rabu, sedangkan Indonesia misalnya Kamis. Bolehkah mengikut Saudi Arabia? Tak boleh. Karena dalam sholat kita ngikut waktu Saudi atau Pekanbaru? Rimbo panjang. Apa pula ikut Pekanbaru? Maka jangan terjebak kalau tinggal rimbo panjang. Nah, makanya tak bisa mengikut ru'yah negara lain. Jadi kita ikut ru'yah keputusan Republik Indonesia. Dari Aceh sampai ke Papua dipasang teropong. Di Pekanbaru teropongnya dipasang di Jalan Sudirman. Sejak dibeli teropong itu sampai sekarang belum pernah nampak hilal. Asal dipasang nampak pucuk sawit.
Ustaz kok tahu? Kawan saya di Kementerian Agama, saya tanya, pernah teropong di tampe awak tu mencaliak hilal? Enggak, teman. Patang waktu ang mencaliak, nampak gaji 3 balai. Nah, biasanya yang menengok hilal itu kalau di tepi laut, Banda Aceh, Papua. Kenapa? Karena bersih, tak berawan. Di tempat kita ini bukan berawan, berasap. Udah, hilal udah. Sekarang waktu puasa, waktu berniat puasa. Niat puasa sebelum azan subuh. Makanya selesai sholat tarawih, sholat witir. Habis witir, kata Bilal, Naulis saum yarhamkumullah. Berniatlah kamu untuk puasa, semoga kamu dapat rahmat Allah. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kenapa Bilal di masjid tu ngajak niat? Takut yang ketiduran lupa berniat. Misal tertidur, bangun jam 8, buka tudung saji, tak ada ikan, tak ada lauk. Lalu saya bilang, ambo hariko puaso. Bisa apa tak bisa? Memang jam-jam segini kurang fokus memang ya. Misal, saya tertidur, bangun jam 5.30. Habis itu, saya bilang, aku puasalah hari ini. Boleh apa tak boleh? Tak ada niat. Tidur, lalu kemudian bangun 6.06. Tanya, ada lauk bu? Enggak ada. Kalau gitu ambo puasolah. Puasa sunat sah. Puasa wajib mesti sebelum azan subuh. Terus bapak suami ibu bilang, ambo ado lauk, ado ketupek gulai paku pagi kok? Ndak ada. Ambo puasa saya lah. Sana puasa? Kalau lah 3 batang di esoknya. Mesti dari habis subuh itu tidak ada masuk apapun, baru bisa puasa sunat. Kalau puasa wajib niatnya mesti sebelum azan subuh. Apa hukum gosok gigi? Gosok gigi dari azan subuh ke azan zuhur boleh. Dari azan zuhur ke sore makruh. Kenapa? Karena mulut sudah mulai kering, dia mendatangkan kesegaran. Gosok gigi pakai siwak tak ada perasa boleh. Gosok gigi pakai mentol tak boleh. Tak boleh ada perasa. Kalau perasaan sakit hati Pak Ustadz, nah itu lain lagi. Perasa, deterjen, mentol tak boleh. Saya gosok gigi sebelum azan subuh, mulut bersih. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana ibu hamil dan menyusukan anak? Ibu hamil menyusukan anak kalau dia tak puasa karena dirinya, dia bayar qadha saja. Tapi kalau dia tak puasa karena anaknya, bayar qadha dan fidyah. Saya ulang sekali lagi. Kalau dia tak puasa karena dirinya, qadha saja. Kalau dia tak puasa karena anaknya, ada unsur ekstern di luar dirinya, karena anaknya lemah, maka dia kena 2, qadha plus fidyah. Menurut mazhab Syafi'i. Saya mazhab Syafi'i. Kalau ada ustadz yang ceramah, kalau anaknya yang sakit, janinnya
fidyah saja, bukan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i macam yang saya jelaskan tadi. Jelas? Nah, yang tak jelas bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Berikutnya suntik dan obat tetes. Caki mato, tetes, tidak batal. Sakit telingo, tetes, tidak batal. Suntik, suntik terbagi dua, suntik obat dan suntik vitamin. Kalau suntiknya suntik UV tidak batal, tapi kalau infus batal, karena infus menyegarkan, vitamin. Keluar dari kantor TK segar, rupanya 2 botol infus, batal. Jelas? Berikutnya kumur-kumur. Kumur-kumur hanya memasukkan air, tak apa-apa. Tapi kalau mubalaghah batal. Mubalaghah melampau. Melampau masukkan air, batal. Ustadz, kumur-kumur boleh nggak? Boleh, nggak batal. Tapi kumur-kumurnya pakai TS. Batal. Kenapa? Sikit banyak masuk gula-gula itu ke dalam. Istinsyak, memasukkan air ke hidung, batal. Masuk dia ke dalam, tak bisa terelak. Kalau kumur masih ada penahannya di sini, kalau hidung tak bisa masuk dalam. Maka hindari itu, cepat embuskan. Berikutnya tentang jumlah rakaat tarawih. Jumlah rakaat tarawih 23 rakaat. 20 tarawih, 3 witir. Dilaksanakan oleh Umar bin Khattab bersama sahabat Nabi. Muhammadiyah pakai 8 tarawih tambah 3 witir, 13. 8 tambah 3, 11. Saya sebetulnya mau ngetes, ibu ini masih sadar nggak? Kenapa bisa beda? Kalau ayatnya panjang, rokaatnya seketek. Kalau ayatnya pendek, rokaatnya banyak. Begitu kaedahnya. Pada masa Umar bin Abdul Aziz, rakaat tarawih 36. Kenapa? Ayatnya pendek. Datang orang Indonesia dikombinasikannya antara dua. Rokaatnya ketek, ayatnya pendek. Dapat dua-duanya. Jelas? Itu asal tarawih. Kalau habis salam duduk istirahat namanya tarwihah. Habis salam duduk istirahat namanya tarwihah. Habis istirahat duduk istirahat namanya tarwihah. 3 kali tarwihah, bahasa Arabnya tarawih. Tarawih artinya duduk istirahat. Kenapa duduk istirahat? Karena ayatnya panjang, jadi duduk istirahat. Itu makna sholat tarawih. Sholat pakai duduk istirahat. Jadi kalau ada sholat tarawih, pum pam pum pam pum 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 pam, itu bukan sembahyang tarawih. Itu namanya sembahyang apa namanya. Berikutnya tentang perempuan pergi ke masjid. Mudah-mudahan nanti kita sampai ke Masjid Nabawi. Melaksanakan umroh. Ongkos tanggung masing-masing. Iko awak mengaduk ke kiblat. Di sebelah kiri Masjid Nabawi ini ada 3 pintu. Pintu yang pertama namanya Babul Baqi, karena mengharap ke arah pemakaman Baqi.
Pintu yang kedua namanya babu Jibril, karena menghadap tempat Jibril masuk. Pintu yang ketiga namanya babun nisa. Apa itu nisa? Pertanyaannya, masuk akalkah ada pintunya orang yang nggak ada? Apakah mungkin ada pintunya orang yang nggak ada? Itu menunjukkan bahwa babun nisa ada perempuan sholat di masjid. Ada perempuan sholat di masjid, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jangan ke masjid pakai celana legging. Banyak imam masuk ke paret. Jangan ke masjid pakai parfum yang melampau sampai hilang bacaan imam di muka mencium. Katanya. Jangan ke masjid bersolek-solek. Sebelah hijau, sebelah biru. Jangan ke masjid cekikik-kikikan di balik tirai. Ke masjid untuk sholat berjamaah, sholat tarawih, sholat witir, tadarus, balik ke rumah. Anak gadis dikawal baik-baik supaya jangan terjadi asmara subuh. Berikutnya zikir antara sholat tarawih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berzikir Subhanal malikil ma'bud, Subhanal malikil mawjud. Boleh berzikir karena di Makkah dulu waktu orang itu duduk istirahat, sebagian sahabat tawaf sunat. Dalam tawaf sunat ada tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Boleh, tapi bacaannya betul, karena beberapa masjid bacaan tak betul. Ma'bud, ma'bud, imamnya lambe, makmumnya cabut. Ditutup dengan sholawat, boleh, karena sholawat zikir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagus. Tapi banyak sholawat kadang tak betul. Allahu alaihi, Allahu alaihi. Bagus, tak usah berselawat. Berikutnya, sholat tarawih terlalu cepat. Udah saya bahas 15 tahun yang lalu. Hatta tatma'inna raki'an, ada tuma'ninah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Namanya tumak nina. Tup 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 tup. Batal karena tidak ada tumak nina. Sependek-pendek tumak nina sekali tasbih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dapat satu tumak nina. Tapi kalau kening menempel macam stempel TK, tak sah sholat tarawih. Habis itu zikir dengan suara jahar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh. Mana dalilnya? Karena Abdullah bin Abbas di luar Masjid Nabawi mendengar Nabi dan sahabat bertakbir dalam masjid. Belum ada mikrofon. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitulah bunyi suara mereka dulu bertakbir. Jadi takbir itu bukan. Mana tahu anak-anak kita bunyi zikir kalau imamnya tak kuat. Apa bunyi zikir tadi, nak? Jadi imam mengeluarkan zikir itu gunanya untuk mengajar ayah. Ayahnya pun tak tahu zikir. Ngajar ayah. Dah. Bersalaman selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Sehat Pak Haji? Masya Allah, sehat Pak.
Masya Allah, sehat Bang Adi. Masya Allah. Kalau sebelum sholat tadi dia belum salaman, bersalaman selesai sholat itu sunnah. Kalau sebelum sholat tadi dia sudah salaman, habis sholat dia salaman lagi, maka hukumnya mubah. Saya ulang lagi. Masuk masjid sholat, habis itu dia salaman sama orang, apa hukumnya? Sunnah. Masuk masjid salaman sama orang, habis sholat salaman lagi, apa hukumnya? Mubah. Yang tak boleh itu sedang sholat salaman. Sehat Pak Haji? Cinta banget. Batal sholatnya. Lanjut. Mengangkat tangan waktu berdoa. Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Hukum mengangkat tangan ketika berdoa sunnah. Cara mengangkat tangan 3. 1. Tapaknya ke langit. 2. Tapaknya ke muka. 3. Bawahnya ke atas. Begini atau begini? Waktu doa tulak balo. Allahumma dafa'ana al-ghala wal waba wal fahsya. Menolak bala. Menolak balo. Tolak tsunami. Tolak bala. Yang ada tolak bala. Tak ada tolak jeruk. Maka boleh dimakan jeruk. Tolak bala.